Rasulullah SAW pernah suatu hari ke Masjid Nabawi. Biasanya ada ibu-ibu yang suka sapu-sapu. Nah, terus Nabi tanya, mana ibunya itu ya? Oh ya Rasulullah, beliau sudah wafat berapa hari lalu. Loh, kenapa kok kalian tidak beritahu saya? Ya afwan, soalnya takutnya nanti mengganggu atau menyusahkan kau. Maka Nabi SAW bilang, tunjukkan di mana kuburnya. Maka beliau dibawa ke Baqi', ditunjukkan di salah satu kuburan. Kemudian beliau sholat jenazah di atas, di kuburnya. Jadi misalnya ini ibu-ibu kan, kalau perempuan kan di tengah, kalau laki-laki kan di kepalanya. Nah, maka Rasulullah berada di tengahnya, kemudian sholat jenazah. Dari sini ini menunjukkan bahwa sholat jenazah bisa di kuburan bagi orang yang belum sempat mensolatkan. Ya, bagi orang yang belum sempat mensolatkan, misalnya orang tua kita wafat di Jawa, kita baru datang misalnya 5 hari kemudian setelah dia dikuburkan, kita boleh datang ke kuburnya lalu sholat di kuburnya. Dan sholat jenazah di kuburan adalah satu-satunya sholat yang bisa dikerjakan di kuburan dengan 2 alasan. Alasan pertama karena Rasulullah SAW melakukannya, berarti ada dalil khusus. Alasan yang kedua bahwa sholat jenazah adalah satu-satunya sholat yang tidak punya ruku dan sujud. Adapun sholat yang lain semuanya punya ruku dan sujud, maka dilarang dilakukan di kuburan. Rasulullah SAW bilang, la tusalli ilal kubur, wala tajlisu alaih. Jangan sholat menghadap kuburan, jangan duduk di atasnya. Nah, sholat menghadap kuburan maksudnya adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Untuk sholat jenazah bisa, karena dalil di mana Nabi mensolatkan wanita yang suka sapu Masjid Nabawi. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan kita sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya saya katakan seorang dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah, dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Semua teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang, kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Disebutkan Rasul SAW kehilangan perempuan ini. Kemana fulana kok nggak kelihatan? Lalu kata para sahabat, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kata Nabi SAW, afala kuntum adzantumuni. Gimana kalian nggak ngasih tahu aku? Kenapa nggak ngasih tahu aku? Penyebabnya para sahabat meremehkan kedudukan wanita ini. Kenapa diremehkan? Dari sisi mungkin dia tidak punya kontribusi yang besar kepada umat. Kita kan kalau yang mati itu donatur, yang meninggal dunia itu orang kaya, yang suka membantu. Insya Allah semua akan peduli. Tapi kalau yang meninggal dunia adalah seorang marbot masjid umpamanya, ya kita menganggapnya remeh. Ini salah satu penyakit manusia yang mengukur, menilai orang dengan dunia. Para sahabat pun terjebak dalam hal itu. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak meremehkan siapapun manusia.
Lalu beliau mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Atau qabri, tunjukkan di mana kuburannya. Beliau tidak hanya alaihi salatu wassalam menjelaskan dengan ucapannya, tapi beliau mempraktekkan bagaimana sikap seseorang kepada saudaranya sesama muslim yang mungkin tadi secara fisik, secara kedudukan dia orang biasa-biasa aja. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang ya buat sebagian orang yang pantas untuk diperebutkan. Siapa yang mau jadi marbot masjid? Orang berebut untuk menjadi pegawai negeri, berebut untuk menjadi polisi, berebut untuk menjadi tentara, karena di situ ada sesuatu yang menjanjikan buat mereka. Tapi marbot masjid, siapa yang mau? Maka Nabi SAW minta kepada para sahabatnya, tunjukkan kepada aku di mana kuburnya. Berangkat beliau ke kuburannya, sholat beliau di sana. Sholat jenazah, nah, maka diperbolehkan seorang itu sholat jenazah di atas kuburan. Bagi yang belum mensholatin jenazah, ini buat orang-orang yang hidup sezaman sama dia. Kadang-kala nih anaknya ada di kota Jakarta, sedangkan ibunya ada di kampung. Yang perjalanan dari Jakarta ke kampung itu memerlukan 24 jam. Sehingga jenazah ibunya tertahan demi menunggu anaknya. Maka solusinya ketika memang lama waktu penantiannya, kuburkan ibunya, kuburkan ayahnya. Terus gimana? Dia ingin mensolatin ibunya, ya berangkat ke kuburan, menghadap kiblat, sholat jenazah di sana. Dan Nabi SAW mensolatin perempuan itu dan dia sudah berada di bawah tanah sana. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk orang yang sudah lama meninggal nggak disyariatkan untuk itu. Karena Nabi SAW mensolatin perempuan ini karena beliau belum mensolatinya dan dalam waktu yang berdekatan. Lalu beliau SAW menjelaskan kenapa beliau salat. Beliau mengatakan SAW, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha." Ini kuburan ini penuh dengan kegelapan. Penduduknya yang di dalam sana hidup dalam kegelapan. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerangi kuburan itu dengan salatku atas mereka, dengan doaku untuk mereka. Ada pertanyaan, setelah sholat kalau kita mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu katanya bid'ah, Ustaz. Jadi cara bagaimana yang sesuai sunnah supaya doa itu nyampe untuk orang yang sudah meninggal? Nah, Jazakallah khair. Nah, adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Lalu memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sedekah itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilai bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma gfir lahu. Seperti sholat jenazah. Kita lihat nih, bagaimana ritual sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita tidak kirimkan kepada yang meninggal dunia. Itu kita baca Al-Fatihah.
Kemudian takbir kedua, kita salawat buat Nabi SAW. Dan itu pun kita tidak kirimkan buat yang meninggal dunia. Kita membacanya untuk kita. Takbir yang ketiga, di sini berisikan doa. Setelah Al-Fatihah, setelah salawat, kita mendoakan yang meninggal dunia. Bukan mengirimkan Al-Fatihah dan salawatnya. Kita katakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi seperti itu. Setelah itu takbir yang keempat, beliau mendoakan lagi. Maka kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quranul Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran itu. Setelah antum mengaji, kemudian antum ya Allah, aku sudah baca Quran, ya Allah, mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Nah. يقول في السؤال الثاني: وما هي أفضل الأعمال التي يقدمها الابن لوالديه بعد وفاتهما؟ من الأعمال الفاضلة التي يقدمها الولد لوالديه بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما الدعاء لهما وكثرة الاستغفار لهما، فإن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول: بما هذا يا ربي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن الأعمال الفاضلة أن يتصدق عنهما، ومن الأعمال الفاضلة أن يحج أو يعتمر عنهما إن كان حج عن نفسه واعتمر. ومن الأعمال الفاضلة أن يسد دينهما إن لم يتركا مالا. إن تركا مالا يجب سداد الدين من مالهما، وإن لم يتركا مالا فمن أفضل الأعمال، بل أفضل الأعمال التي يؤديها الولد عن والده أن يسدد دينه للمخلوقين، ثم يقضي ما عليه لله إن كان مما يقضى. والذي يقضى مما عليه لله هو الحج والعمرة والصوم، سواء كان نذرا أو غير نذر على الراجح. فإذا كان الوالد لم يحج فمن أفضل الأعمال أن تحج عنه، لم يعتمر من أفضل الأعمال أن تعتمر عنه. مات وعليه صيام تمكن من صيامه لكنه لم يصم، من أفضل الأعمال أن تصوم عنه، سواء كان هذا الصيام لنذر أو كفارة أو كان لقضاء. ومن الأعمال الفاضلة أن تصل أحباب والدك أو أمك بعد وفاة الأب أو الأم، فمن أبر البر صلة الولد ود أبيه، أن تصل أصدقاءه أقرباءه أحبابه. ومن كان أحب إلى أبيك احرص على صلته أكثر، أو أمك كذلك، فهذا من أبر البر ومن أحسن الأعمال. وأما أن يفعل الابن الأعمال ويهديها لأبيه، كأن يقرأ القرآن ويهدي ثواب القرآن لأبيه، ويصلي نافلة ويهدي ثواب الصلاة لأبيه، فهذا محل خلاف، والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يصل إلى الميت، أو أقول لم يشرع، فهذا أمر غيبي، أعني وصول الثواب إلى الميت لا نقول به إلا بدليل. والأصل أن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يصله شيء إلا ما دل عليه الدليل. فإذا قرأت القرآن لا تهدي ثواب القراءة لأبيك، وإنما توسل إلى الله بقراءتك القرآن أن يغفر لأبيك. إذا فرغت من القراءة قل: يا ربي أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأبي، أن ترحم أبي، أن ترفع درجة أبي في الجنة،
أن تجعل أبي منعما في قبره، وهكذا. هذا الذي يحضرني، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.